Jadi ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Nah, perlu saya sampaikan bahwa eh, untuk UTS-nya ya, untuk UTS-nya itu adalah presentasi ya. Jadi sudah dirapatkan ya kemarin bersama tim pengajar bahasa Inggris ya bahwa nanti UTS-nya itu adalah presentasi ya kalian mempresentasikan eh, proposal kalian ya. Nah, itu ya. Gimana kalau belum jadi, Pak? Nah, ya kan nggak harus nunggu jadi ya. Maksudnya dari mata kuliah kita kan Anda sudah belajar membuat judul ya kan, judulnya sudah ada ya toh. Terus bab 2-nya sudah ada sebagian dari kemarin bahkan sudah kita bikin itu ya, apa namanya? Kotak itu ya. Nah, yang perbandingan antara riset terdahulu dan riset kalian ya toh. Terus bab 3 juga sudah ya, yang minggu lalu ya kalau nggak salah atau minggu kemarinnya lagi ya, yang metode itu ya. Paling yang belum pendahuluan ya, pendahuluan kan gampang ya. Tinggal. Maksudnya bukan ini ya, maksudnya bukan draft proposalnya ya, tetapi kalian bikin PowerPoint pendek gitu ya. Nanti saya kasih soalnya deh ya. Di sini nanti kalian belajar untuk, maksudnya pas UTS ya, untuk presentasi in English tentu saja ya, karena ini pelajaran bahasa Inggris ya. Baca juga boleh, nggak apa-apa ya. Eh, Oke gitu ya. Nah hari ini kita akan sesuai RPS itu sebetulnya bikin apa itu ya, literatur mapping ya. Tapi kan sudah kalian lakukan ya di apa namanya ya yang bikin bab 2 kemarin itu ya. Termasuk tugas yang kemarin itu yang hasil gitu ya. Nah itu kan nanti kan di compare dengan risetmu. Nah sekarang kita coba tuh ya. Kita akan mencoba bagi, kita lihat punyamu ya. Mana ini? Ya, wait. Oh ini ya, ini kan ya. Sudah kelihatan ya? Nah, kan ya. Sudah kelihatan. Ini. Halo, halo. Sudah kelihatan belum? Terlihat, Bapak. Halo? Terlihat, Bapak. Ya. Nah, ini ya. Mana tadi ya? Nah, coba kita ambil satu deh ya. Misalkan punya sini deh. Putri Putri Cindito. Ini ya. Misalkan. Nah, judulnya adalah apa ini? Influence of Profit Sharing Perception di BPRS Lantabul. Kemudian riset terdahulunya Customer Loyalty Islamic Bank. Oke. Yang satu lagi Service Quality Islamic Bank. Ya, berarti kurang lebih sama ya. Nah, bagaimana caranya biar dua ini menjadi satu? Gitu ya. Kita coba kita blok dulu. Kita kita salin ya. Nanti kita
berarti share-nya ini, share-nya itu seluruh layar deh ya. Nah, kita buka. Ini sekarang kita buka ini berarti ya. Kita buka Word aja deh. Kita buka Word. Nah, ini ya. Nah, bagaimana caranya ketika kalian ingin menuliskan ya. Ini dua hasil ini terus hubungannya apa ke inimu ya, ke risetmu kan begitu ya. Misalkan sekarang kita mau bikin bagian dari ini ya, apa namanya, bab 2. Gitu. Jadi ini yang sama kan ininya ya, dia sama karena Islamic Bank-nya gitu ya. Kalau judulnya si Putri kan BPRS itu kan juga bank ya, walaupun dia lebih kecil ya. BPRS itu kan bank perkreditan rakyat ya. Terus samanya lagi adalah service quality ya. Nah, ini ya, service quality. Yang ini juga service quality. Nah, sekarang kita ambil tuh garis tengahnya ya. Hasilnya, jadi kalau di Islamic Bank Indonesia itu bisa meningkat loyalitasnya melalui service quality. Nah, terus kalau yang satu lagi, oh, nah ini hasilnya malah kurang jelas kalau menurut saya ya. Jadi dia bilang bahwa penghitungan service quality itu valid gitu ya. Pakai instrumen yang dia pakai gitu ya. Katanya begitu. Tapi harusnya jelas kayak yang di atas ya. Kan yang di atas itu mengatakan bahwa apa namanya? Ngaruh. Nah, ngaruhnya itu kelihatan gitu loh ya. Jadi kan Anda itu bertanya apakah si customer decision itu dipengaruhi service quality kan gitu ya. Kalau yang pertama kan jelas tuh ya. Dia bilang bahwa oh ini bisa kok dipengaruhi sama service quality. Nah, can be foster kan gitu ya. Nah, yang kedua ini, oh ya ini kata kuncinya berarti ini ya. Valid ini ya. Valid. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba pakai mesin ya. Biar mikirnya nggak kelamaan ya. Oh, begini, gini, gini. Jadi kita ambil satu ya. Pakai mesin itu nggak apa-apa ya. Artinya, mana tadi ya? Kok hilang? Artinya kalian sebentar. Pakai si Ceti ini nggak apa-apa ya. Tetapi apa ini ya? Allow this time. Nah, tapi kalian harus bisa mengolah hasilnya gitu ya. Nah, jadi misalkan sekarang kita kasih dia perintah bahwa
Oh, judulnya dulu sih, judulnya dulu ya. Nah, sih. Yang penting kan perintahnya itu ya. Kadang-kadang kalau kalian tidak tahu perintahnya bingung nanti ya. Nah, misalkan bila ya, bila judul ini kan gitu ya. Terus dan saya eh, ya, nah ini baru kita copy yang itu tadi ya. Mana tadi ya? Oh, ini ya kita masukkan artikel dengan judul. Nah, atau kalau kalian punya prompt yang lebih sederhana ya boleh lah ya. Nah, kita coba ya. Oh, salah ini kayaknya promptnya ya. Nah, ini. Berarti nanti dia tinggal lihat saja ya. Ya, ah. Nah langsung jadi ya. Nah kan enak kan kalau begini ya. Jadi sebetulnya enggak ini ya, maksud saya bukanlah sebuah dosa ya ketika kalian itu pakai mesin ya. Cuman nah nanti kalian itu kalau nulis di artikel jurnal internasional ya, itu akan ada akan diminta tuh ya. Jadi nanti akan ada keterangan bahwa Anda menuliskan itu pakai bantuan AI atau enggak, gitu ya. Nah, sebetulnya enggak masalah ya kalau Anda bilang, "Oh iya pakai." Nah, gitu ya. Tapi gini ya, artinya si AI ini dia itu kadang-kadang tidak secerdas yang kita kira ya. Jadi ketika apa, Anda tetap harus ngecek tuh sama, tulisanmu kan begitu ya. Jadi misalkan begini, misalkan kan hasilnya ini tuh ya. Nah, ini kan formatnya nggak ini ya, maksudnya nggak sesuai dengan, skripsi kan gitu ya. Nah, tetap harus, Anda sendiri yang menyesuaikan. Nah, kan gitu ya. Nah, nanti akan lebih kelihatan enaknya kalau sudah punya ini ya, sudah punya hasil dari risetmu sendiri, terus di-compare sama ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal suruh mesinnya tuh, tolong ini dihubungkan gitu ya, hasil riset saya sama, apa namanya, riset terdahulu gimana. Nah, gitu ya. Jadi begitu ya, contohnya. Nah, misalkan sekarang kita cari lagi yang lain ya. Siapa ini coba ya? Aris coba ya, judulnya ini.
Ya, ini betul ya. Nah, ini. Oke, kita salin. Mana tuh cepatnya ya? Ini. Dan pastikan komputermu nggak lemot ya. Itu sangat ini ya, membantu pekerjaanmu itu kalau komputermu itu cepet ya. Ini misalkan judulnya Aris tadi ya. Ada satu, dua, tiga, empat ya. Oh, X ya. Empat. Oke, ini IFL, yang satu TPB. Nah, misalkan sama kayak tadi ya. Kita coba yang berbeda sekarang misalkan ya. Sekarang coba kita blok semuanya. Mana tadi ya? Oh, di sini ya. Ya, sini. Misalkan ya, kita suruh baca ya. Salah. Read, baca ya toh. Ya toh. Setelah itu, kemudian buatlah eh, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Saya kadang-kadang lebih nyaman pakai Inggris ya. Eh, Coba ya, dia ngerti nggak ya? Nah, cuman gini ya, coba ya silakan dicoba di mesinnya masing-masing ya. Kalau mesin saya ini akun saya yang bayar ya, soalnya ya. Saya nggak tahu kalau yang nggak bayar gimana. Ini yang saya yang bayar berapa dolar itu tiap bulan. Nah, langsung jadi ya. Nah, ini kan. Tapi jangan lupa tetap dibaca ya. Jadi kadang-kadang dia error ya. Dan formatnya ini kan masih begini ya. Ini nggak bisa langsung dimasukkan ke bab 2 ya. Nah, ya toh. Jadi kita suruh dia ini misalkan ya. J- Jadi kita coba suruh dia ini ya apa namanya. Jadi paragraf coba ya. Nah, nanti kemudian dia akan bisa kita taruh tuh ya. Kadang-kadang dia terlalu cerdas sampai dia memberi apa yang tidak kita butuhkan ya. Misalkan kita bikin ya. Jadi kalau berhubungan sama AI ini tergantung pinter-pinternya kalian mengolah keyword ya atau prompt ya. Ya, jadikan paragraf ya. Terus apa namanya?
Maksud saya tadi saya baca dia itu ini ya, agak mengkritik gitu ya. Jadi saya suruh dia suportif aja. Nah, ganteng sekali kan? Wis, mantap kan? Wis, langsung jadi ya pendahuluanmu. Kan gitu ya. Oke, begitu ya caranya ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini ya? Ada yang ditanyakan? Jadi nanti UTS-nya adalah kalian, aduh pilek saya, presentasi ya, presentasi, bikin PowerPoint ya. Nah, kalau si ChatGPT ini belum bisa, dia tak suruh bikin PowerPoint gitu nggak bisa. Dia bisa bikin tapi tulisan tok ya, tulisan tok. Terus ya tetap harus bantuan manusia ya. Nah, kalian bikin PowerPoint isinya tentang pura-puranya kalian presentasi proposal begitu. Nah, nanti presentasi in English ya. Gitu ya. Kan sudah saya kasih tunjuk tuh betapa cepatnya kalau kalian pakai mesin ya bikin proposal itu. Tetapi tentu saja eh kalau soal cari referensi nggak bisa ya. Jadi si AI ini dia nggak bisa nembus database Scopus ya. Nah, itu harus kalian sendiri. Kalian cari sumbernya, kalian kumpulkan ya. Nanti dibantu ngolah sama AI itu nggak masalah ya. Yang penting nanti kalau di jurnal internasional kalian ngaku tuh, ini ada sebagian tulisan yang dibantu sama AI, tuh nggak masalah ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Seperti biasa ya, kita sedikit bicara, banyak bekerja ya. Karena sudah tak kasih contoh, jangan lupa bikin PowerPoint ya. Nanti pas UTS dipresentasikan ya. Karena penduduknya banyak, jadi nanti nggak usah lama-lama presentasinya ya. Ya, kita kan hanya ingin tahu bagaimana kalau kalian present in English ya. Nah, kalau kalian pengen jadi dosen, nanti itu sudah makanan sehari-hari ya. Jadi kalau kalian jadi dosen itu kerjaannya ya selain ngajar itu riset ya toh, nanti terus presentasi di seminar internasional, ya gitu-gitu aja kerjaannya ya. Nanti dapat duit kan gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, 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 ini ngantuk kabeh ini. Ya, gimana Ayuni? Bapak, saya izin bertanya, kalau misalkan kita menggunakan AI, biasanya kan contohnya dari Bu Rahmat sendiri pernah bilang beliau bakalan ngecek ini persentase AI-nya. Kalau misalkan dari Bapak Farul sendiri, apakah ada rekomendasi website untuk mengecek seperti itu nggak Bapak? Supaya kita juga bisa memperbaiki kata-kata yang parafrase lagi gitu. Setahu saya sampai saat ini itu belum ada aturan ya bahwa ada cek AI segala ya. Saya rasa itu personal saja ya dari beliau ya. Yang ada itu cek Turnitin ya, cek Turnitin yang ada ya. Jadi kalau AI kayaknya belum ada itu ceknya ya. Setahu saya ya. Dan saya submit ke jurnal internasional itu juga enggak ini kok, enggak masalah. Baik Gitu ya. Bapak, terima kasih. Heeh. Setahu saya aturan terakhir ya tetap Turnitin itu ya. Belum ada aturan terus
AI harus berapa persen, itu belum ada aturannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Baik, saya yakin kalian sebagai Gen Z sudah inilah ya, akrab dengan AI ini ya, tinggal gimana kalian makainya kan gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa pakai AI, dan saya memang sengaja ya, saya bahkan di beberapa software itu saya subscribe yang bayar, yang mahal itu ya, biar saya tahu batasnya itu sampai mana, dia sepinter apa kan gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak sepinter yang kita bayangkan gitu ya. Jadi silahkan mencoba, dieksplor ya. Tetap Anda sebagai judge-nya ya, harus dilihat ini sesuai nggak ya. Jangan-jangan nggak sesuai, ngasal. Gitu ya. Silahkan bekerja. Apa namanya, bikin PowerPoint ya. Atau sekalian bikin proposalnya juga nggak apa-apa ya. Buat persiapan nanti maju sempro ya, ya toh. Nah, yang penting kalian presentasinya yang ini ya, biasa aja lah, nggak perlu harus gimana gitu ya. Yang penting pronunciation-nya pas gitu ya, terus bisa dipahami. Sekaligus kalian belajar untuk apa namanya, how to present itu yang bagus itu gimana ya. Baik, karena ini pertemuan terakhir ya, saya minta maaf ya kalau ada yang kurang selama setengah semester ini ya, di kelas kita ya. Kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau ada yang jelek ya tolong dimaafkan ya. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Kita tutup dengan akhir majelis. Oke, sampai ketemu pas UTS ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.